Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang migrasi data. Tapi sebelum itu, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Next. Yang pertama yaitu ada Arif Ramadan dengan CP198. Yang kedua ada Anita, yaitu dengan CP197. Yang ketiga ada Hawa, yaitu dengan CP209. Yang keempat yaitu saya sendiri, Hendra, dengan CP211. Dan berikutnya yaitu ada Lisa dengan CP222. Next. Oke, selanjutnya migrasi data. Migrasi data adalah proses pemindahan data dari satu sistem atau platform ke sistem atau platform lainnya. Proses ini seringkali dilakukan ketika sebuah organisasi mengupgrade infrastruktur TI-nya, mengganti perangkat lunak atau software, atau berpindah ke solusi berbasis cloud. Migrasi data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang ada dapat dipindahkan secara aman, akurat, dan efisien tanpa kehilangan atau kerusakan data. Next. Chart of Account atau COA adalah daftar terstruktur yang mencatat seluruh akun yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam sistem pembukuannya. COA berfungsi sebagai pedoman atau referensi dalam mengelompokkan dan mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi. Setiap akun dalam COA memiliki kode atau nomor akun yang unik, nama akun, serta deskripsi yang membantu mengidentifikasi jenis transaksi yang akan dicatat. Kemudian ada profil perusahaan. Norilsk Furniture adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Thailand dan berfokus pada produksi furnitur berkualitas tinggi untuk pasar lokal dan ekspor internasional. Dengan menggabungkan teknologi canggih dan keterampilan tenaga kerja terampil, Norilsk Furniture menghasilkan perabotan untuk berbagai kebutuhan, termasuk rumah tangga, kantor, dan properti komersial. Kemudian ada profil perusahaan, yaitu ada visi misi. Visi menjadi perusahaan furniture terkemuka yang dikenal atas kualitas, desain, dan inovasi produk yang mengikuti tren kebutuhan pelanggan modern. Kemudian misi yang pertama, menyediakan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menerapkan teknologi manufaktur terbaru demi efisiensi dan kualitas produksi. Yang ketiga, berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan dengan menggunakan material ramah lingkungan. Kemudian ada alamat perusahaan dengan address Silom Road, phone 02123456, email noris@gmail.com, dengan website www.noris.com. Kemudian ada rekening bank, yaitu Prung Thai Bank, nomor rekening 012345 AN Norix Furniture. Next. Yang terakhir ini ada Jobdex dengan Arif N. Ramadan dengan CP 198, role staff IT, Jobdex-nya instalasi modul, basic setup. Yang kedua itu ada Anita Pramadista Juharsa dengan nick CP 197 dengan role manager purchase, dengan Jobdex, purchase, create group, add login karyawan. Yang ketiga ada Hawa Aprilia Utami dengan nick CP 209, role staff accounting dengan Jobdex, accounting. Dan yang keempat itu ada Hendra Saputra Malau dengan nick CP211, role staff manufaktur dengan Jobdex manufaktur. Dan yang terakhir itu ada Lisa Amalia dengan nick CP222, role-nya manager inventory dengan Jobdex inventory backup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dengan nomor NIC CP198. Pada skenario migrasi data ini, saya berperan sebagai staf IT yang bertugas melakukan instalasi model dan basic setup. Nah, oke, di sini saya akan login terlebih dahulu ya. Sebentar. Oh, udah login. Nah, saya akan login sebagai admin. Baik, untuk tugas saya di sini yang pertama yaitu melakukan instalasi modul Avanti. Nah, yang kedua,
Baik, untuk modul komponennya sudah terinstall dan ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan menginstal modul inventory. Kita akan menginstal modul inventory. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan menginstal modul sales. Ini adalah tampilan modul sales. Kita juga akan menginstal modul purchase. Ini adalah tampilan eh, modul purchase. Selanjutnya eh, yaitu yang terakhir modul manufaktur. Ini adalah halaman modul manufaktur dan ini adalah eh, sebentar. Tuh. Artinya ketika kita menginstal modul manufaktur itu sudah eh, sudah ikut terinstall ya untuk point of sales-nya. Mungkin nanti di akhir ada eh, beberapa yang perlu dikonfigurasi. Sepertinya untuk Kudu 17 ini untuk point of sales itu terpisah ya. Nah, ini adalah halaman modul point of sales. Selanjutnya yaitu melakukan basic setup. Di sini saya kemudian akan mengaktifkan developer mode. Nah, untuk developer mode-nya sudah aktif, selanjutnya yaitu
Manage user. Di sini ada eh, tiga yang perlu kita aktifkan. Kita beri ke setting, ke menu user, administrator, jadi ke bawah di sini di unit of manage multiple unit of user. Di sini eh, perlu diaktifkan. Selanjutnya manage multiple stock location yang juga kita perlu aktifkan. Dan juga multi currencies kita juga aktifkan. Tipe warehouse juga kita aktifkan. Jika sudah, kita bisa eh, melakukan save perubahan. Selanjutnya saya akan melakukan setup bahasa. Di sini di translation di language. Di sini saya pilih English dan untuk formatnya di sini kita bisa ganti-ganti ini month, day, tahun, nah, jam, menit, detik ya. Saya biarkan default saja untuk untuk general kali ini. Saya ikuti yang ada di modul. Sini kerjanya untuk sama yang saya akan bisa basic setup selanjutnya yaitu untuk setup data perusahaan. Bagi ke setting, nah di user and company di sini ada company, di sini my company. Nah kita di sini akan sesuaikan dengan kelompok kita, kelompok 6. Profil perusahaannya yaitu No Reels Furniture. Saya copy saja untuk ini, untuk nama company-nya. Untuk logo saya di sini sudah menyiapkan untuk logonya. Saya juga bakal ganti untuk kontak. Oh, address di sini kita sesuaikan dengan yang ada di PPT. Untuk alamatnya di Thailand. Kemudian untuk font di sini
Emailnya juga saya copy paste ya. Nah, untuk kemudian juga kita bisa ini menambahkan misalkan untuk Instagram. Baik, jika kita sudah mengatur atau mengisi profil company-nya, kita bisa melakukan save. Ini adalah company kita. Selanjutnya untuk basic setup yaitu melakukan konfigurasi umum. Di sini kita dapat setting di general setting untuk import exportnya kita perlu aktifkan. Nah, ini dia. Ya, mengizinkan user untuk mengimport data ke CSV, Excel, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita melakukan configuration modul accounting. Nah, kita bisa pergi ke accounting, di sini ada configuration dan setting. Kita perlu mengaktifkan fiscal localization. Di sini kita sudah aktif. Nah, untuk fiscal location ini berfungsi yaitu mengatur pengaturan fiskal, menyesuaikan perubahan regulasi pajak, mengatasi masalah konfigurasi pajak, serta mengimpor tempat fiskal baru. Kita juga perlu mengaktifkan taxes di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan contoh kasus negaranya ya di Thailand, scope country-nya. Kemudian currency di sini. Penjelasan juga. Kemudian untuk customer invoice, customer address kita eh customer address kita aktifkan. Snail mail juga kita juga aktifkan dan terakhir default term and condition kita aktifkan. Dan untuk yang ini kita add a link to web page. Sisanya biarkan default. Nah, untuk di sini ada bagian Indonesia localization.
Di sini berfungsi untuk memasukkan informasi NPWP. Nah, di sini ada customer payment, ada terdapat mengatur atau menambahkan QR code ke dalam tagihan. Nah, ini tuh bersangkutan dengan payment atau pembayaran, vendor bill. Ini bisa kita kombinasikan dengan artificial intelligence untuk vendor payment di sini. Kita aktifkan untuk cek. Ini adalah fitur untuk pencetakan cek untuk membayar vendor. Cash, analitik, konfigurasi modul inventory. Selanjutnya ya, kita akan melakukan konfigurasi modul inventory dan kita juga perlu save terlebih dahulu untuk setiap perubahan. Kita perlu mengaktifkan produk varian karena ini eh, berkaitan dengan warna ukurannya. Unit of misalnya kita aktifkan di sini. Package juga kita aktifkan. Storage location kita aktifkan. Ini juga kita aktifkan. Ini itu untuk konfigurasi inventory. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada modul cache. Cache kita perlu mengaktifkan yang ini reminder. Ini sudah aktif ya. Di bagian invoicing kita untuk yang ini kita pilih yang save quantities. Nah, produk kita juga sudah mengaktifkan harian. Nah, di sini ada fitur logistik yang memungkinkan kita bisa mengirim langsung produk ke customer atas nama perusahaan kita tentunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu modul sales. Sini untuk produk katalognya, untuk variannya saya aktifkan dan UOM-nya
Di sini ada pricing. Nah, di sini saya akan aktifkan price list dan juga diskonnya. Selanjutnya di quotation and order, online signature juga aktif ya. Online payment juga sih saya aktifkan. Pada bagian invoicing di sini untuk quantity to invoice from sales order, saya pilih untuk invoice what is delivered. Untuk konektor di sini dapat mengambil pesanan dari Amazon dan melakukan sinkronisasi pengiriman. Dan untuk yang ini saya tidak saya aktifkan karena ini merupakan fitur enterprise. Jika sudah, saya akan melakukan save. Nah, baik, ini itu mengenai instalasi modul dan juga basic setup pada modulnya. Selanjutnya di sini ada eh, master data. Nah, ini bagian import master data ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Anita Pramadista Joharsa sebagai purchase yaitu create group dan login karyawan. Di sini ada data user yang akan saya import ke dalam odonya, yaitu ada Arif, Anita, Hawa, Hendra, dan Lisa. Selanjutnya masuk ke odonya, lalu masuk ke setting, lalu aktifkan developer mode. Nah, di sini sudah muncul logo kumbang, berarti sudah aktif. Selanjutnya, create user. Untuk create user, pergi ke setting, lalu user dan company, pilih user. Di sini bisa langsung diimport aja untuk usernya. Nah, di sini saya sudah membuat usernya, yaitu untuk Anita, Arif, Hawa, Hendra, dan Lisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan akses right dari masing-masing anggota. Nah, untuk Anita ini sebagai manajer purchase, yaitu untuk hak aksesnya, untuk accountingnya billing, untuk inventory-nya user, untuk purchase-nya administrator. Selanjutnya untuk Arif, yaitu sebagai staff IT, di sini Arif memiliki akses penuh untuk hak aksesnya. Lalu di sini Hawa sebagai manajer accounting di sini untuk salesnya yaitu user all dokumen, dan untuk yang accountingnya advisor, untuk inventory-nya user, dan untuk purchase-nya user. Selanjutnya Hendra, di sini Hendra sebagai manajer manufaktur, untuk modul manufacturing-nya administrator, untuk modul inventory user, untuk modul purchase-nya user. Selanjutnya untuk Lisa, di sini Lisa sebagai inventory. Untuk modul inventory-nya diisi administrator, untuk purchase-nya diisi user, dan untuk manufacturing-nya diisi user. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan untuk create group. Di sini pada user dan company, pilih group, lalu diklik new di sini untuk membuat grup. Lalu di sini bisa dipilih, di sini saya akan mencontohkan yaitu purchase. Di search aja. Selanjutnya untuk name-nya yaitu dan di sini bisa di-outline untuk user yang ada di grup purchase, itu saya sendiri Anita sebagai manajer purchase.
lalu di select, lalu di save manual. Nah, di sini sudah terlihat untuk purchase kelompok 6. Selanjutnya, saya akan login karyawan sebagai purchase. Ini bisa di logout aja. Lalu login sebagai data at purchase. Ini untuk login sebagai karyawan purchase. Nah, di sini saya sudah berhasil login sebagai Anita, yaitu manajer purchase. Baik, yang selanjutnya purchase, yaitu import data vendor. Di sini saya masuk sebagai admin, lalu ke modul purchase. Pada menu order, pilih vendor. Di sini pilih action, lalu import record. Di sini pilih filenya. Lalu di open. Lalu di sini bisa dites dulu untuk filenya, apakah bisa terimport. Di sini everything same valid. Selanjutnya diimport. Nah, ini dia vendor-vendor yang terimport. Bisa dibuka untuk Bangkok Artisan Furniture. Di sini sudah bisa terlihat untuk address, phone, mobile, email. Sekian untuk purchase, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, demikianlah hasil presentasi atas kerja kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.